Saat anak balita sakit, tentu ayah dan bunda merasa cemas dan khawatir ya. Namun ayah dan bunda bisa loh melakukan hal-hal sederhana apa saja yang bisa dilakukan saat anak balita sakit. Tetapi ayah dan bunda harus tahu loh mengenai apa saja tanda kegawatan yang mungkin terjadi pada saat anak sakit. Halo, saya Chelsea, dokter umum di Puskesmas Banjarnegara. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa tanda kegawatan yang mungkin terjadi pada anak balita sakit, sehingga ayah dan bunda tidak perlu cemas saat anak sakit dalam segmen Kenali Watak Mas Barjo atau Kenali Kegawatan Anak Balita di Puskesmas Banjarnegara. Yang pertama, mengenai bayi kuning. Apakah bayi kuning itu? Kuning bisa terjadi apabila ada penumpukan bilirubin dalam darah disebabkan belum sempurnanya fungsi liver bayi. Katakan normal apabila kuning pada bayi muncul saat bayi berusia 2 kali 24 jam dan bila bayi masih aktif menyusu dan kuat menangis. Lalu, apa yang bisa dilakukan saat bayi kita kuning? Jadi, bunda tetap harus menyusui bayinya ya. Dan bayi bisa dijemur di jam 7-9 pagi selama 10-15 menit. Lalu bayi tidak perlu telanjang bulat ya. Kemudian apa saja tanda waspada saat bayi kita kuning? Jadi orang tua harus waspada apabila kuning muncul dalam 24 jam pertama kelahiran si bayi. Dan apabila kuning nampak di seluruh tubuh, mulai dari atas kepala sampai kaki. Dan apabila bayi menjadi malas menyusu, tidur terus, dan sulit dibangunkan. Apakah demam itu? Jadi, demam adalah proses alami tubuh saat tubuh terinfeksi kuman. Dan disebut demam apabila suhu terukur di atas 37,5 derajat Celcius. Lalu, apa yang bisa ayah bunda lakukan di rumah selama anak demam? Jadi yang pertama, anak bisa dipakaikan baju yang longgar, nyaman, dan menyerap keringat. Jangan diselimuti atau diberi pakaian tebal ya ayah bunda. Yang kedua, kompres dengan air biasa ataupun air hangat. Bisa di dahi, ketiak, ataupun selangkangan. Dan yang ketiga adalah tingkatkan asupan cairan. Bila masih menyusu, beri anak ASI lebih sering. Kemudian, ayah bunda harus waspada saat balita demam ketika anak ayah bunda mengalami kejang, sangat lemah atau malas bangun, disertai bintik merah, perdarahan hidung, ataupun BAB hitam, lehernya kaku, nyeri kepala, muntah berulang dan sulit bernafas, tidak mau minum sama sekali, dan demam yang tidak membaik setelah 3 hari. Apakah diare itu? Jadi, diare adalah mekanisme alamiah tubuh untuk mengeluarkan kuman dari saluran cerna. Disebut diare apabila buang air besar menjadi cair terjadi lebih dari 3 kali dalam 24 jam. Apa yang bisa ayah bunda lakukan di rumah saat balita diare? Jadi, ayah bunda bisa menambah asupan cairan seperti ASI, susu, Oralit, dan beri nutrisi dari makanan bagi anak usia lebih dari 6 bulan. Tanda waspada saat balita diare. Kita perlu waspada apabila saat balita diare, balita nampak sangat lemah, kemudian tidak mau minum sama sekali, muntah terus-menerus, ada lendir darah pada BAB-nya, mata terlihat cowong, cubitan perut kembali lambat, dan ketika tidak buang air kecil selama 4-6 jam.
batuk pilek. Batuk pilek merupakan mekanisme tubuh bila ada alergi atau saat anak terinfeksi kuman, misalnya virus atau bakteri. Ayah bunda bisa melakukan hal-hal sederhana saat balita batuk pilek. Di antaranya adalah yang pertama, meningkatkan asupan cairan dan bagi usia lebih dari 6 bulan beri MPASI yang adekuat. Yang kedua, meletakkan selimut atau bantal kecil di bawah kepala supaya anak bisa bernafas lega. Yang ketiga, agar sistem nafasnya lebih lega, tepuk perlahan dada dan punggung anak secara lembut. Dan yang terakhir adalah jauhkan dari asap, debu maupun polusi. Ayah bunda perlu waspada saat balita batuk pilek mengalami nampak sulit bernafas atau nafasnya cepat. Yang kedua, apabila terdengar suara tambahan lain saat anak bernafas. Selanjutnya, apabila anak tidak mau minum sama sekali. Dan yang terakhir, apabila di bagian bibir, mulut, dan kuku terlihat kebiruan. Jika ayah bunda menemukan tanda waspada pada saat balita sakit, jangan ragu untuk memeriksakan si kecil ke fasilitas kesehatan terdekat. Sekian dulu ya ayah bunda informasi kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Puskesmas Banjarnegara untuk mengetahui informasi kesehatan lainnya. Sampai jumpa!